Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, saya Rosalia Susana Pai, mahasiswi semester 2, program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, NIM 210951158 dari kelas 6. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi, yaitu tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Adapun tujuan pembuatan video ini, yaitu tentunya untuk membagi ilmu kepada penonton dan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hewan Inengah Kartabesung MSI. Secara garis besar, topik-topik pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian dan fungsi media pertumbuhan, yang kedua komponen pertumbuhan, dan yang ketiga klasifikasi media pertumbuhan. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Pada topik yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Fungsi dari media pertumbuhan itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen pertumbuhan. Komponen pertumbuhan ada 6. Yang pertama yaitu tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6-7. Kisaran pH ini merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua, suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yaitu psikrofil, mesofil, dan termofil. Psikrofil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0-20 derajat Celcius. Mesofil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20-45 derajat Celcius. Dan termofil yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Komponen yang ketiga yaitu nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, yang pastinya memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Nah, unsur-unsur yang dibutuhkan itu seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Komponen yang keempat yaitu oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok, yaitu aerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Anaerob yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Anaerob fakultatif yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Sedangkan mikroaerofil yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Mikroba perusak pangan sebagian besar tergolong aerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya, kecuali bakteri yang dapat tumbuh pada saluran pencernaan manusia yang tergolong anaerob fakultatif. Komponen yang kelima yaitu tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, tekanan osmosis lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Keadaan ini disebut plasmotipsis. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmosis dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Nah, komponen yang terakhir yaitu sterilitas. Media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami, bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain.
Selanjutnya, topik pembahasan yang terakhir yaitu mengenai klasifikasi media pertumbuhan. Media untuk kultur bakteri dalam mikrobiologi dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, media dibedakan atas 3, yaitu media padat, media semi padat, dan media cair. Media yang pertama, media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat, kurang lebih 15% agar, sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Media tegak menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya. Media miring menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan sebagai wadahnya. Sedangkan media lempeng menggunakan petri disk atau plate sebagai wadahnya. Yang kedua, media semi padat. Media semi padat atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, kurang lebih sekitar 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik dan untuk melihat pergerakan mikroba. Yang ketiga, media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Jika ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalga tetapi juga mikroba lain, terutama bakteri dan ragi. Nah, selanjutnya ini pengelompokan berdasarkan komposisi atau susunannya. Berdasarkan komposisi atau susunannya, media dibedakan atas 3, yaitu media alami atau non-sintesis, media semi-sintesis, dan media sintesis. Yang pertama, media alami atau non-sintesis, yaitu media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Contohnya, tomato juice agar. Yang kedua, media semi-sintesis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya, kaldu nutrisi disusun dari 10 gram pekton, 10 gram ekstrak daging, 5 gram NaCl, dan 1000 ml Aquades. Dan yang ketiga, media sintesis, yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya, mekanki agar. Nah, yang terakhir ini klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, media dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama, media umum. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya nutrien agar atau Na dan blelut agar atau Ba. Yang kedua, media diferensial, yaitu media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Contohnya media triple sugar iron agar atau TSIA, media sulfit indol motility atau SIM, dan sebagainya. Nah, media diferensial ini merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensi tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Yang ketiga, media selektif, yaitu media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lainnya terhambat. Contohnya mekanki agar atau MCA. Media MCA di samping sebagai media selektif dapat pula sebagai media diferensial. Oleh karena itu, media seperti ini digolongkan ke dalam media selektif diferensial. Yang keempat, media diperkaya atau enrichment, yaitu media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya kaldu selenit atau kaldu tetrationat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Yang kelima, media uji atau identifikasi, yaitu media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya adalah Muller-Hindon agar atau MHA.
Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir yaitu medium perhitungan jumlah mikroba, yang merupakan medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan, misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Sekian video pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.